Salamullahi warahmah alaikum ya wali Allah ya wali Allah. Atainakum wa zurnakum wa qafna ya wali Allah. Sa'idna idza lakinakum qasadna ya wali Allah ya wali Allah. Tawassalna bikum lillah ajibu ya wali Allah. Rajawna min mazayakum litad'u ya wali Allah ya wali Allah. Ila rahmani ma yuran lataina ya wali Allah. Talabna was'atar rizqi halalan ya wali Allah ya wali Allah. Wa hajjal baiti fil haram miraran ya wali Allah. Wa husna fahtitanina kiraman ya wali Allah ya wali Allah. Asa nurda asa nu'ta biqurbi ya wali Allah. Wa sallama ala Muhammad ya wali Allah ya wali Allah. Wa hamdan lil muhaimini wa syukran ya wali Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya ala toha alaikum hamlati khusibat. Inna dha'ifu alal ajwati mahmulu. Wajitukum bingkisarin nahwa hayyikum. Arjul qabula faqulu anta maqbulu. Kamin kathirin atakum yartaji madada. Nalal munawang qadaj anhul aqabil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman dulur-dulur, malam ini kami berada di puncak Pegunungan Kapur Utara yang berlokasi di Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Pegunungan Kapur Utara ini membentang dari arah barat, dari wilayah Kudus, Kecamatan Undaan, ke timur terus hingga ke wilayah Kabupaten Rembang, hingga perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ada apa kami malam-malam ke tempat ini? Yang memang ini adalah investigasi mendadak dari tim kami, bahwa ada koresponden dari wilayah Kecamatan Sukolilo menginformasikan bahwa di kawasan ini adalah disebut sebagai kawasan Sendang Anjani. Ini lokasinya ini di sebelah timurnya Desa Tompe Gunung, kira-kira berjarak itu kurang lebih 3 km. Ini jalannya menuju lokasi ini jalan hutan yang memang kendaraan motor roda 2 itu sangat susah sekali. Tadi kami jatuh bangun dari Desa Tompe Gunung ke sini, ini ke tempat parkiran ini jatuh bangun karena medan jalannya itu naik turun dan jalan tanah. Nah, ada apa kami ke sini? Ya, tadi telah kami sampaikan bahwa kami mengadakan
investigasi mendadak lawatan khusus ke tempat ini yang oleh warga Desa Tompe Gunung dan sekitarnya. Kawasan ini disebut kawasan Sendang Anjani. Nah, konon katanya menurut kesaksian dari warga Desa Tompe Gunung bahwa di lokasi ini sering ditemukan itu benda-benda kuno seperti gerabah-gerabah kuno itu dan juga perkakas-perkakas lainnya. Dan juga di kawasan ini, yang kawasan ini sudah menjadi kawasan pertanian warga, meskipun ini adalah tanah milik negara, milik perhutani, namun sudah dialihfungsikan menjadi tanah pertanian warga. Ya mungkin itu istilahnya itu garap tapi tidak boleh menjual begitu. Jadi kawasan ini ditanami jagung dan juga singkong. Namun karena ini musim seperti ini, ya ini dibiarkan. Tidak ada tanamannya karena tidak ada hujan. Nah ini tepat kami kesini ini pada bulan purnama, hari Jumat Kliwon, ini bulan Muharram. Nah teman-teman, jadi ini tadi kami membawa senter sebenarnya, namun senternya itu ketinggalan di rumahnya teman kami, sehingga ini hanya ada senter satu yang dibawa oleh teman, sudah jalan lebih duluan, dan saya ini hanya mengandalkan cahaya dari flash HP ini. Ini jalannya ini susah ini. Tadi kami jatuh bangun karena jalannya susah dan gelap. Nah ini dari tempat parkiran ini menuju ke titik lokasi yang disebut Sendang Anjani itu kurang lebih itu sekitar 500 meter. Nah di bawah sana. Nah ini kiri kanan ini tanaman jagung. Bekasnya ini ada ini pohon-pohon jagung. Nah teman-teman, jadi Sendang Anjani ini oleh warga Tompe Gunung dan sekitarnya ini memang unik dan aneh, karena seringkali itu warga yang menggarap lahan di sekitar Sendang ini seringkali melihat itu perempuan yang cantik sekali, bahkan konon itu seperti bidadari. Kalau menjelang itu matahari terbenam itu kan kadang warga ada yang masih di sini itu entah membawa hasil pertanian atau apa, itu seringkali melihat perempuan cantik luar biasa. Nah kemudian juga warga itu sering menemukan tadi yang sudah saya sampaikan di depan, sering menemukan perkakas-perkakas zaman kuno, alat-alat dapur zaman kuno. Kawasan ini kalau dilihat siang hari itu sebenarnya bagus, puncak dataran tinggi dengan lembahnya yang luas, ini bagus kalau siang hari. Dan di bawah sana itu adalah kecamatan Kayen, ke utara terus kota Pati. Nah maka ini kami menduga bahwa ini kawasan ini ada jejak sejarah masa lalu yang masih tersembunyi atau belum terkuak, karena para ahli sejarah juga para ahli supranatural itu masih mencari-cari titik pusat kerajaan Malwapati itu di mana. Itu hingga sekarang masih belum diketemukan. Apakah kerajaan Malwapati itu pusatnya di Kediri? Tidak. Ataukah di Bojonegoro? Juga tidak. Nah ini kami sudah sampai ke lokasi. Ini teman sedang
bakat dupa. Nah, kami lanjutkan tadi bincang-bincang tentang pusat kerajaan Malwapati. Kami mensinyalir bahwa pusat kerajaan Malwapati itu ada di wilayah Kabupaten Pati sekarang ini. Dugaan kami itu mengacu pada bukti otentik situs yang bernama situs Petilasan Prabu Angling Dharma dan Gua Nogorojo yang berlokasi di Dusun Wegil, Kecamatan Sukolilo, dan juga situs Petilasan Patih Batik Madrim berlokasi di Desa Kedungwong, Kecamatan Sukolilo. Kedua desa itu arahnya kalau dari pusat kota Kecamatan Sukolilo itu ke arah barat, kira-kira itu sekitar 4-5 kilo. Sedangkan desa Tompe Gunung ini berada di ketinggian itu di puncak dataran tinggi Pegunungan Kapur Utara. Itu arahnya kalau dari pusat kota Kecamatan Sukolilo itu arah tenggaranya, kira-kira berjarak kurang lebih 8-9 kilo kalau dari pusat Kecamatan Sukolilo. Nah, maka kami menduga bahwa memang kerajaan Malwapati itu dulunya itu pusatnya di wilayah Kabupaten Pati sekarang ini. Namun kami sedang mencari-cari titik pusatnya itu di mana. Nah, maka kami istilahnya itu mencari tahu ke sana kemari, dan kemudian pada malam ini kami mengunjungi tempat ini. Benarkah apa yang kami duga selama ini itu benar? Maka kami mencocokkan hasil isyarah kami dari tim kami tentang titik sentral lokasi kerajaan Malwapati. Dan ternyata dugaan kami itu kami cocokkan dengan kawasan ini itu mirip-mirip. Ini adalah titik lokasi Sendang Anjani ini. Ya, ini enggak kelihatan karena ini malam. Ini enggak, alat penerangannya ini cuma flash HP, jadi yang enggak kelihatan. Senternya cuma satu, di bawah teman itu muter-muter keliling. Nah, ini di sini ini sering digunakan oleh orang-orang yang ahli kholwat, menyendiri, menyepi, dalam bahasa kampung itu nepi. Itu dari mana-mana, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, bahkan juga Jawa Tengah. Nah, itu banyak yang tidur di sini karena kami sendiri merasakan bahwa ini auranya itu luar biasa kuat. Makanya nanti setelah selesai perekaman ini, nanti kami akan mengadakan ritual khusus untuk membuka tabir di balik tempat ini. Itu ada jejak sejarah apa? Apakah benar memang kawasan ini dulunya adalah pusat kerajaan Malwapati, ataukah hanya
petilasan daripada Prabu Anglenggarma. Ini semoga nanti ada isyarah atau jawaban dari beliau yang menghuni tempat ini, dan juga ada jawaban siapa sebenarnya Dewi Anjani itu. Nah, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka tabir tempat ini. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi mohon maaf jika ini gambarnya ini gelap, karena tadi telah kami sampaikan bahwa senternya hanya satu, makanya ini gambarnya ini ya gelap, tidak bisa memberikan gambar yang terang ke panjenengan. Namun harapan kami, meskipun ini tidak layak untuk ditonton, ya harapan kami itu semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan unggahan kami tentang tempat ini itu bisa membuka cakrawala pemahaman kita terhadap situs-situs sejarah yang ada di sekeliling kita, sehingga partisipasi kita terhadap tempat-tempat yang ada keterkaitan dengan sejarah masa lalu itu ada greget semangat untuk tutwuri handayani, tutwuri hangiseni, tutwuri handarbeni, merasa memiliki apapun yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada kaitannya dengan jejak sejarah masa lalu. Karena sejarah itu akan terus berputar, kehidupan itu akan terus berputar, meninggalkan hari ini untuk menuju hari esok, begitu seterusnya. Maka jejak-jejak sejarah itu pun tentu tidak akan bisa kita hapus dari kehidupan ini. Kejadian yang terjadi di masa lalu adalah merupakan rangkaian daripada kejadian yang terjadi hari ini. Bagaimana corak keadaan masa lalu, begitulah corak kejadian masa kini. Maka begitu pula corak kejadian masa kini itu nantinya akan mewarnai corak kejadian masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, maka bagi kita semua generasi sekarang ini adalah harus bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang bisa dikenang oleh generasi yang akan datang. Kehidupan itu seperti cokro manggilingan. Cokro itu anak panah, manggilingan itu berputar. Jadi ketika anak panah itu terlepas dari busurnya, itu melesat ke arah depan, melaju kencang sambil berputar, dan baru akan berhenti setelah sampai ke sasaran. Nah, kehidupan kita juga seperti itu, terlahir dari rahim ibu, berproses hingga sampai sekarang ini. Dan ini tidak akan berhenti prosesnya sebelum nanti kita akan sampai pada batas ajal kita. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan, baik itu yang konkret maupun yang abstrak, itu seperti itu, berproses. Maka proses itu yang sekarang kita lakukan itu nanti juga akan mewarnai proses kehidupan yang akan datang. Jadi begitu hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan ini tetap berjalan seimbang. Maka ya tentu orang itu tidak serupa walaupun sama, tapi hobinya, seleranya, kesukaannya, terus tata caranya, metodenya,
itu tidak sama. Ya maka kami adalah bagian daripada orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala seperti ini, ya kami jalani dengan cara seperti ini, ikut ambil bagian melestarikan warisan para leluhur seperti itu. Nah teman-teman rahimakumullah, jadi ya seperti itu ya. Bila mana suguhan kami tentang video ini kurang begitu berkenan ke panjenengan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian teman-teman yang budiman, apa yang kami sampaikan terkait tempat ini. Bila mana banyak sekali kesalahan, ya kami pribadi mohon maaf, karena ya kebodohan dan kesalahan itu memang murni mutlak daripada diri kami pribadi. Namun seandainya apa yang kami sampaikan tadi itu ada benarnya, ya kebenaran itu sesungguhnya mutlak bersumber datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang budiman, sebelum kami akhiri rekaman video ini, kami akan mencoba untuk mengungkapkan sebuah kata bijak tokoh-tokoh terdahulu. Tanah air ini warisan dari nenek moyang kami. Kuwariskan kepadamu agar kamu jaga, kamu rawat, kamu lestarikan dengan baik. Jangan sampai nenek moyangmu merasa kecewa, sedih dan menangis melihat kamu tidak amanah di dalam menjaga warisan. Nah demikian itu kata bijak dari tokoh-tokoh terdahulu, dari leluhur-leluhur kami yang telah memberikan amanat kepada kami. Semoga kita semua mampu menjadi generasi yang baik, generasi yang birrul walidain waladun sholihun yang tulah, generasi yang bisa mikul dur mendem jeru, mengharumkan nama baik orang tuanya, nama baik leluhurnya, agar kita ini juga nantinya bisa dikenang oleh generasi setelah kita, bahwa kita ini termasuk generasi yang baik, yang bisa menjaga warisan leluhurnya, juga meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk generasi setelah kita. Oke, demikian, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap. Ya ini bentuknya kok ledak ini ya. Iya iki perlu diteliti rino iki batu iki. Mampir teng Yai Marja betul. Dalam mampir apa senten mboten. Nggih. Kang istirahat tambah. Ya tembel korian.
Jaya, nggih wong mampir ono